Ada tipe orang, mereka telah mengucap janji yang tak terhitung jumlahnya, bahwa tidak akan berjudi lagi. Tapi judi itu seperti kecanduan obat-obatan, sekali saja terlibat, maka sama sekali tidak akan bisa menahan godaannya. Dazong, ini adalah uang simpanan hari tua kami. Digunakan untuk membiayai pengobatan Liying. Ingat ya, jangan pernah berjudi lagi. Ayah tenang saja, kalau aku berjudi lagi, aku akan membuang tangan ini sendiri. Abau, aku korbankan tangan ini, berikan aku $10.000. Judi bisa membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaan, menjadi budak perjudian, melupakan hubungan keluarga, bahkan melupakan bahwa dirinya adalah manusia. Hidupku menderita sekali. Liying, aku berjanji padamu, kali ini saja adalah judi yang terakhir kalinya, aku pasti akan menang kembali. Kali ini lawanmu adalah aku. Kita masing-masing ambil satu kartu dan bandingkan nilainya. Jika menang melawanku, kamu boleh pergi dari sini. Jian, kamu kalah. Guru, apakah guru yakin bahwa aku kalah? Hahaha. Ilmumu sudah sempurna. Yang Qian, keahlian judimu hanya boleh digunakan untuk melawan perjudian. Jika melanggar sumpah ini, kamu pasti akan tertimpa petaka yang tiada akhir. Ibu kenapa? Ibu sudah tidak ingin hidup lagi. Ayahmu itu telah mempertaruhkan semua harta keluarga sampai habis tak bersisa. Ibu tenang saja. Aku sudah pulang, semuanya akan baik-baik saja. Aku pasti tidak akan membiarkan ayah berjudi lagi. Nyonya, cepatlah pergi lihat. Si Lao Zhang, keluargamu itu, sudah gila judi, dia mengambil sebilah pisau dapur dan ingin membuang tangannya sebagai taruhan. Ediba, menjadikan tangan sebagai taruhan? Ibu jangan khawatir, aku pasti akan membawa ayah kembali dengan selamat. Brengsek. Abau, jika aku memotong tangan ini, berikan aku $10.000. Dazong, untuk apa aku mengambil tanganmu? Darah di mana-mana, itu sangat menakutkan. Kalau tidak punya uang, pulanglah dan minta pada istrimu. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak punya muka lagi untuk menemui istrimu itu. Setelah memotong tangan ini, aku akan lanjut berjudi denganmu. Qian, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ayah harus berani menanggung kekalahan. Kenapa ayah memalukan sekali? Ayah tidak bisa menerima kekalahan. Aku. Bukankah ayah suka berjudi? Tidak perlu menggunakan tangan. Putrimu membawakan uang untukmu, agar ayah bisa berjudi sepuasnya. Ini $20.000. $20.000? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Di sini ada $100.000. Semuanya hasil kerjaku. Apa ini sudah cukup? Cukup? Sangat cukup. Sepertinya anak perempuan memang sangat pengertian. Hahaha. Memberikan uang agar ayahnya bisa berjudi, lihatlah. Ini baru namanya bakti. Hahaha, Dazong. Maksudku? Kak Dazong? Kali ini tidak perlu potong tangan, kan? Tidak perlu. Putriku sudah memberiku uang. Pasti tidak perlu dipotong lagi. Jelas tidak perlu potong tangan lagi. Ayo kita lanjut berjudi. Mari kita mulai. Dakui. Ayo. Tukar kerip senilai $100.000. Boleh juga, Kak Dazong. Kak Bao biasanya malas-malasan, tidak pernah bekerja di sawah, tapi dia adalah orang paling kaya di desa ini. Punya BMW, tinggal di villa mewah, bahkan dia membuka sebuah rumah judi. Dan uangnya didapat dengan cara curang, menghisap harta penduduk desa dan para pekerja miskin. Ayo pasang taruhan. Makin banyak pasang, makin banyak menang. Berani mencoba bisa mengubah nasib, bertaruh sedikit bisa bawa pulang mobil mewah. Aku pasang 200. Aku juga 200. Kalau begitu aku juga 200.
Ayah, Paman Bao benar? Berani mencoba bisa mengubah nasib? Bertaruh sedikit bisa bawa pulang mobil mewah? Kalau mau main, mainlah yang besar. Benar juga. Kalau begitu, untuk putaran pertama, aku pasang 1.000. 1.000. Aku berniat membawa mobil mewah milik Paman Bao pulang ke rumah. Maksudku adalah $100.000. Kita pasang semuanya. Mobil mewah Paman Bao itu, aku sangat menyukainya. Ini, Zhang Qianqian, ini. Kamu sudah gila. Sini berikan padaku. Ayah, aku tidak gila. Kalau 100.000 ini menang, semua uangmu yang kalah sebelumnya akan kembali semuanya. Dengarkan aku, pasti bisa menang. Gadis ini terlalu nekat ya. Keponakanku, kamu sedang mengincar mobil BMW milikku ini ya? Baik. Jika sanggup kalahkan Paman Bao, mobil mewahnya, boleh kamu bawa pulang. Tidak. Abau, ini. Dia bahkan belum pernah menyentuh kartu. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Kalau sampai kalah, bagaimana jadinya nanti? Sekarang kamu takut kalah? Waktu kamu menghabiskan seluruh harta keluarga, kenapa kamu tidak takut kalah? Bahkan uang berobat ibu pun kamu habiskan semua, kenapa kamu tidak takut? Paman Bao, keberuntunganku selalu bagus. Mobil mewahmu itu, pasti akan aku bawa pulang. Putriku benar. Nasib kita bisa berbalik atau tidak. Bergantung pada putaran ini. Kalau begitu, aku pertaruhkan semuanya. Sekali menang langsung dapat $100.000. Apakah sekarang kalian senang? Sebentar lagi aku akan membuatmu menangis. Aku taruhan semuanya. Baiklah. Sesuai aturan lama, Apa dia berencana untuk mengincar angka 5? bandar lempar dadu untuk ambil kartu. Keponakan, jujur saja ya. Kamu, Paman Bao, sebenarnya takut kalau kamu sampai memenangkan mobil BMW-ku. Telapak tanganku sampai berkeringat dingin ini. Aduh Abau, sejak kapan kamu menjadi begitu lamban begini? Cepat tunjukkan kartumu. Ini adalah taruhan $100.000. Berikan aku 2 kartu kosong. Hahaha. Selesai sudah? Kali ini aku rugi besar. Hahaha. Hanya 3 poin. Lihat milikku. 8 poin. Aku akhirnya menang. Sayangnya aku bertaruh terlalu sedikit. Aduh, 6 poin, aku merugi. Seharusnya aku meniru Qianqian, memasang taruhan besar. Abau, kamu cuma dapat 3 poin. Kali ini keberuntungan. Akhirnya memihakku. Balik modal? Pakai apa kamu mau balik modal? Orang lain kalah sedikit tapi menang banyak. Sedangkan kartu ayah kali ini pasti akan kalah. Kami berdua sudah menang. Sekarang tinggal kamu saja. Dua. Hahaha. Kurang sedikit lagi. Kalau nilaiku lebih besar 1 poin saja, 1 poin saja lebih besar, aku pasti bisa menang. Ayo, lebih besar. Lebih besar lagi, lebih besar. 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 Besar. Aduh, bahkan dengan 3 poin saja, kamu tidak bisa menang. Kamu tidak bisa menang meski hanya butuh 3 poin. Kenapa nasibmu sial sekali? Keberuntunganku sedang sangat bagus. Sepertinya mobil BMW milikku ini berhasil kuselamatkan, kan? Hanya dengan 3 poin bisa menang? Hahaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa Zong lagi? Bukankah aku sudah bilang padamu? Jangan pertaruhkan semuanya. Tapi kamu tidak mau dengar. Kalau begini, kursiku bahkan belum sempat hangat. $100.000 sudah ludes. Aku. Mana bisa kamu menyalahkanku? Keberuntunganmu sendiri yang buruk. Kalau aku yang main pasti sudah menang. Kak Dazong, kalau begitu uang $100.000 ini, aku ambil dulu ya. Kak Bao. Itu. Dengarkan aku dulu. Aku tadi kalah begitu banyak. Sekarang aku punya permintaan kecil. Aku ingin meminjam $10.000 untuk modal balik. $2 atau $3.000 juga tidak apa-apa. $2 atau $3.000. Dazong. Jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Di meja judi kita harus profesional. Peraturannya tidak boleh dilanggar. Dilihat dari cara berpakaian putrimu ini, dia pasti masih punya uang. Minta saja padanya. Putriku, apa kamu masih punya uang? Tadi itu memang karena kamu terlalu terbawa suasana. Kalau kamu berikan uang lagi, aku pasti bisa memenangkannya kembali untukmu. Inilah pecandu judi. Orang-orang yang kecanduan judi, mereka tidak punya perasaan terhadap keluarga.
Bahkan demi judi, mereka tega menjerumuskan keluarga sendiri ke dalam kehancuran. Di sini memang masih ada 100 ribu dolar, tapi ini adalah seluruh tabunganku sejak aku mulai bekerja. Apa ayah yakin ingin menjudikannya? Aku mau. Ingin judi? Boleh saja. Tapi karena keberuntungan ayah buruk, biar aku yang mewakili ayah untuk berjudi. Biar aku yang menggantikanmu berjudi. Kamu bermain? Memangnya kamu mengerti cara main kartu? Bukankah kamu hanya akan ini? Apa kamu sengaja memberikan uang secara cuma-cuma kepada mereka? Tidak, maksudku. Memangnya kamu mengerti cara main, tapi tetap saja kamu membuat seluruh harta kita ludes kan? Bermain kartu memangnya butuh keahlian. Semua ini hanyalah soal keberuntungan. Keponakanku benar sekali. Dalam bermain kartu, hal yang terpenting adalah keberuntungan. Kak Dazong, keberuntunganmu sangat buruk hari ini. Lebih baik kamu biarkan putrimu maju untuk bermain. Siapa tahu dia malah menang. Baik. Aku biarkan kamu merasakan beberapa putaran dulu. Tapi kalau kamu kalah 2 kali berturut-turut, maka giliranku lagi yang bermain. Oke. Ambil kartunya, tukar dengan 100 ribu keping chip. Baiklah. Mohon tunggu sebentar. Paman Bao, permainan dorong ubin milik kalian ini terlalu merepotkan. Aku juga tidak memahaminya. Lebih baik kita bermain Zajin Hua saja. Dulu aku sering bermain dengan teman saat di asrama. Boleh saja. Keponakanku, kamu boleh mainkan apapun yang kamu mau. Kita bermain Zajin Hua. Satu taruhan dasar 100 dolar. Tanpa batas maksimal taruhan. Tidak masalah kan? Aku setuju. Keponakanku, aku juga ikut bermain denganmu. Aku ikut juga. Paman Bao, biarkan aku yang mengocok kartunya. Gadis ini bersikeras mengocok kartu. Jangan-jangan dia punya keahlian tersembunyi dan hanya berpura-pura bodoh di depanku? Sepertinya aku saja yang terlalu banyak berpikir. Nak, lebih baik ayah saja yang bermain. Ini uangku sendiri, biar aku sendiri yang memainkannya. Keponakanku, bagikan kartunya. Aku lihat dulu kartuku. $100.000 ini, aku pertaruhkan semuanya. Aku taruhan semuanya. Bukan. Putriku, kartu apa yang kamu punya sampai taruhan semuanya? Tidak boleh. Ini uang ini tidak boleh dipertaruhkan semua. Sisakan sedikit untukku. Hei, tentu saja ini kartu paling besar. Bahkan sepasang as dan straight pun tidak bisa mengalahkannya. Tunggu dulu, tadi dia yang mengocok kartu. Bagaimana dia tahu aku punya sepasang as? Jangan-jangan gadis ini berbuat curang? Kartu di tangannya bahkan lebih besar dariku. Aku menyerah. Tadi gadis ini yang mengocok kartunya. Dia bahkan tahu kalau aku punya straight, dan tahu kalau Ahau punya sepasang as. Mungkinkah aku salah menilai orang? Gadis ini, dia adalah ahli judi. Dia sengaja memberiku kartu straight. Pasti dia punya kartu yang lebih besar. Putriku, sebenarnya di tanganmu itu. Kartu apa sih? Aduh, tentu saja kartu yang paling besar. Paman Bao, kamu sebenarnya mau ikut bertaruh tidak? Hebat juga nyalimu, Nak. Untuk putaran ini, Paman Bao tidak ikut. Aku juga tidak ikut. Punya straight tapi tidak berani ikut? Lebih baik berhati-hati daripada rugi besar. Putriku, lihat kartu-kartumu ini. Nilainya kecil sekali. Untung saja tadi aku buang kartunya. Ternyata dia punya flash. Tidak disangka gadis ini, ternyata seorang ahli judi juga. Aku harus berhati-hati. Ini yang kamu maksud kartu besar? Iya, benar. Kartu ini bisa mengalahkan set 3 sejenis. Bukankah itu kartu paling besar? Kartu ini memang bisa mengalahkan set 3 sejenis. Tapi di dalam susunan kartu lainnya, ini adalah yang terkecil. Hah? Bukannya ini bisa mengalahkan set 3 sejenis? Kenapa malah jadi yang paling kecil? Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Kenapa berani main kartu? Tahu begini aku ikut taruhan tadi. Kurang ajar, aku salah menilainya. Aku kira gadis ini adalah pemain ahli, tidak disangka, ternyata dia hanyalah orang bodoh.
Kalau begitu semua uang ini milikku. Beruntung sekali kalau tadi ada yang ikut bertaruh, tamatlah kita. Nah, ayah lihat kamu tidak bisa apa-apa, lebih baik biarkan ayah. Wah, aku menang. Keberuntunganku sedang sangat bagus. Paman Bao, di sini terlalu ramai dan kacau. Bagaimana kalau kita main berdua saja? Hanya kita berdua? Kamu yakin? Tentu saja aturan main judi ini aku tidak paham. Lebih baik kita bermain siapa cepat dia menang. Siapa cepat dia menang? Baiklah. Apapun yang ingin dimainkan oleh keponakan, Paman Bao akan menemanimu. Iya. Aduh nak, coba lihat Paman Bao ini. Dia itu pemain kawakan di sini. Jika kamu bermain kartu dengannya, kamu pasti akan kalah. Apa hubungannya? Memang ini soal keahlian, ini soal keberuntungan. Paman Bao, kocoklah kartunya. Gadis kecil, selama aku yang mengocok kartunya, maka kamu pasti akan kalah. Uang hasil kerja kerasmu sebesar $100.000 ini akan menjadi milikku. Sepertinya dia sudah tidak sabar lagi untuk menang. Seorang pemburu biasanya muncul dalam wujud mangsa. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa mangsa yang sebenarnya hari ini adalah dirinya sendiri. Aturan biasa, aku yang mengocok kartu, kamu yang ambil duluan. Dari tekniknya barusan, setumpuk kartu ini pasti sudah dia curangi. Di tangannya pasti ada kartu kemenangan. Tidak masalah. Aku jelaskan aturannya dulu. Kita masing-masing ambil 13 kartu. Bayarannya dihitung dari sisa kartu di akhir. Satu kartu $1.000. Bagaimana menurutmu? Boleh juga. Tunggu sebentar. Begitu cepat setuju? Cian-cian. $1.000 itu terlalu membosankan. Berani main yang lebih menantang? Satu kartu $10.000. Dan bonus 3 kali lipat jika menang bersih. Berani main? Satu kartu $10.000. 3 kali lipat, boleh saja. Paman Bao, aku sangat suka hal yang menantang. Kian, kamu sudah gila ya? Satu kartu $10.000, 3 kali lipat. Lalu kalau orang itu berhasil menang bersih, maka itu akan jadi $390.000. Wah, sekali main $390.000. Boleh, Menang? Tapi, bagaimana jika kalah? Kamu yakin? 10.000, 3 kali lipat. aku yakin. Satu babak $10.000 per kartu. Permainanmu ini terlalu besar. Main $10.000, uangmu sepertinya tidak akan cukup. Bukannya hanya $300.000? Pinjaman online $300.000 sudah cair. Paman Dakui, bantu aku tukarkan koin taruhannya. Baik, Nona. Tunggu sebentar ya. Putriku Kian, pinjaman online $300.000. Kalau kamu kalah, bagaimana kamu akan melunasinya? Aku tidak gila. Keberuntunganku sedang bagus. Pasti bisa memenangkannya kembali. Aku tahu kamu tidak gila. Tapi jika kamu terus begini, cepat atau lambat hal buruk akan terjadi. Sekarang kamu sadar bahwa aku adalah putrimu? Bukannya aku belajar ini semua darimu? Perjudian itu adalah jurang tanpa dasar. Saat kamu terjerumus di dalamnya dan dikendalikan oleh nafsu serakah, kamu akan menjadi budaknya sampai melupakan kasih sayang, pertemanan, bahkan tanggung jawab. Kak Bao adalah orang yang seperti itu. Dengan berjudi, dia menghancurkan keluarga orang lain, menghisap darah mereka, hanya demi mendapatkan uang. Tapi hidup mewah dan hutang-hutang yang ada, suatu hari nanti pasti harus dibayar. Dan aku adalah penagih hutangnya. Paman Bao, uangku ini sudah cukup. Sepertinya uangmu kurang. Dakui, Ya, bos. bawakan tasku ke sini. Baik, bos. Kak Bao. Wah, Di sini ada $300.000, ditambah dengan $100.000 sebelumnya. Totalnya $400.000. Apa sudah cukup? $400.000 ini berapa banyak uang hasil peras keringat orang? Hari ini akan aku buat kamu memuntahkan semuanya. Paman Bao, bagaimana kalau kita bertaruh lebih besar lagi? Apa? Kamu ingin main lebih besar lagi? Ini adalah rumahku yang di pusat kota, nilainya $1 juta. Ayo kita main lebih besar, 3 kali lipat. Satu kartu $30.000, bagaimana menurutmu? Cian-cian, mobil BMW milikku itu, kamu sangat ingin membawanya pulang ya? Baiklah, Paman Bao akan menemanimu main. Keponakan, kamu sepertinya sudah mulai terbawa suasana. Jika kamu kalah, kamu akan kehilangan segalanya. Kian, jika rumah ini kamu jaminkan, saat kembali ke kota, kamu mau tinggal di mana? Jangan ikut campur.
Aku hanya menginginkan BMW milik Paman Bao. Gadis ini sudah terlalu nekat, bahkan sampai menjaminkan rumahnya. Ini kunci mobil BMW milikku. Baru dipakai 1 tahun, nilainya $400.000. Kak Bao, Ini sertifikat gedung aula permainanku, nilainya kira-kira $600.000. Apa sudah cukup? Oh, tunggu sebentar. Ini sertifikat properti rumahku. Nilai pasarnya sekitar $1 juta. Cian, berani tidak kita menaikkan taruhan? 3 kali lipat. Satu kartu $60.000. Karena Paman Bao ingin bermain, maka tentu saja aku akan menemaninya. Kian, apa yang kamu lakukan? Semua yang bisa kamu taruhkan, sudah kamu taruhkan. Apalagi yang ingin kamu jadikan taruhan. Di sini ada uang pembayaran perusahaan saya, $1 juta. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Jangan ambil itu. Ini adalah uang perusahaan anak perempuanku. Jika kamu kalah judi, ini bisa membuatmu masuk penjara. Jangan ikut campur. Jika menang nanti aku kembalikan, itu cukup kan? Bagaimana jika kalah? Ini lebih dari $1 juta. Ini bisa membuatmu mendekam di penjara selama belasan tahun. Kamu adalah putri kandungku. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Jangan atur aku. Saat kamu berjudi, aku tidak pernah melarangmu. Keponakan, jangan terlalu impulsif. Benar, menggunakan uang perusahaan. Itu melanggar hukum, kamu bisa masuk penjara. Iya, itu benar. Cukup. Bagaimana? Apakah kalian sudah memutuskan? Sudah kami putuskan. Paman Dakwi, tolong periksakan untukku. Wah, di dalam kartu ini benar-benar ada $1 juta. Kian, taruhan di putaran ini terlalu besar, bukan? Jika putaran ini kalah telak, bukankah itu berarti $2 juta lebih akan langsung ludes begitu saja? Tidak menyangka, Kian jauh lebih nekat dibanding ayahnya. Kali ini aku yang mengocok kartunya. Aku akan memastikan kamu tidak bisa mengeluarkan satu kartu pun. Gadis kecil, hari ini paman baumu ini akan memberimu pelajaran yang berharga. BMW berubah jadi Ferrari. Mantap. Akhirnya seluruh aset kekayaan telah dipertaruhkan. Hari ini, aku juga akan membuatmu merasakan sensasi kehilangan segalanya. Paman Bao, kamu bahkan sudah menggadaikan propertimu. Apakah kamu mau menambah taruhannya lagi? Gadis kecil ini benar-benar polos. Aku memberinya satu seri kartu yang bagus, dan dia benar-benar mengira dia bisa menang. Kartu yang sudah lewat tanganku, jika kamu ingin menang, itu benar-benar hanya mimpi belaka. Paman Bao, semua kartu sudah dibagikan. Apa Anda yakin tidak ingin menambah taruhan? Tidak lagi. Di atas meja sudah ada $2.300.000 lebih. Kamu dan aku sudah mempertaruhkan seluruh harta kekayaan kita. Putriku, sebenarnya kartu apa yang kamu pegang? Biar aku lihat. Tidak boleh. Sebentar lagi aku akan memberimu kejutan. Keponakan, bisa kita mulai sekarang? Ya. Paman Bao jangan terburu-buru. Aku bahkan belum terlalu paham aturannya. Bukankah wajik 3 yang keluar duluan? Benar sekali. Tapi apa hubungannya itu denganmu? Keempat kartu 3 ada di tanganku semua. Putaran ini aku memberikan kartu dewa untuk diriku sendiri. Bagaimanapun caranya tidak mungkin bagiku untuk kalah. Aku pasti memenangkan putaran ini. Keduanya bertaruh begitu besar. Sebenarnya kartu apa yang ada di tangan mereka? Aku benar-benar ingin tahu mereka berdua sebenarnya mendapatkan kartu apa, sampai bisa begitu nekat terus menaikkan taruhan. Putriku, apa kamu benar-benar mendapatkan kartu dewa? Makanya, kamu berani bertaruh seperti itu dengannya. Tentu saja di tanganku ada kartu dewa. Kalau tidak, mana mungkin aku berani mempertaruhkan seluruh harta kekayaan kita. Bagus. Syukurlah. Terima kasih Tuhan. Pasti benar-benar melindungi putriku agar mendapatkan sebuah kartu dewa. Terima kasih. Paman Bao, aku beri Anda kesempatan. Apa Anda mau menyerah? Jika menyerah, Anda hanya kalah setengah loh. Tidak perlu. Ayo kita mulai saja. Kartu dewa? Hari ini akan kubuat kamu tahu apa yang dimaksud dengan kartu dewa yang sebenarnya. 4 buah kartu 3. 4 kartu angka 3. Abau, kamu pasti sedang bercanda kan?
Ini sudah jelas-jelas. Angka 4, 5, 6, dan 7. Ada 4 kartu. Apa-apaan yang kamu lakukan ini? Kak Bao, pandanganmu sudah mulai kabur. Apa? Aku. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Paman Bao, apakah kamu sudah mulai pikun dan rabun? 4 kartu angka 3 itu ada di tanganku. Sejak kapan itu jadi milikmu? Mustahil. Kenapa kartuku bisa berubah? Kian Kian langsung mengeluarkan bom sejak awal. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan kartu keberuntungan? Sepertinya Paman Bao tidak bisa melawan kartu ini. Wah, 4 kartu as. Paman Bao semakin tidak bisa melawan loh. Tian, sekarang aku mengerti. Ini adalah mukjizat dari langit. Astaga, kartu milik Kian Cian ini luar biasa hebat. Pantas saja dia berani memasang taruhan yang begitu besar. Tidak mungkin. Kartu milikku, bagaimana bisa berpindah ke tanganmu? Paman Bao, lelucon apa yang sedang kamu buat? Kartuku ini sejak kapan pernah menjadi milikmu? Sepertinya kamu memang tidak sanggup melawanku. 4 kartu angka 2 ditambah 1 kartu angka 8. Kamu kalah. Totalnya ada 13 kartu. Setiap kartu senilai $60.000, yang artinya total keseluruhannya adalah $2.340.000. Jadi semua uang yang ada di atas meja taruhan ini adalah milikku sekarang. Apa? Kamu berbuat curang. Kamu menukar kartu-kartu milikku. Saat aku sedang mengocok kartu tadi, kartu yang ada di tanganmu itu seharusnya adalah milikku. Paman Bao, perkataanmu itu maksudnya apa? Apakah maksudmu kamu bisa dengan bebas mengatur kartu-kartu milik semua orang di sini? Itu artinya selama bermain dengan kami semua, ternyata kamu selalu berbuat curang. Bagus ya, Abao. Sekarang aku tahu. Pantas saja, setiap kali aku bermain kartu denganmu, aku selalu kalah. Si Sampa itu, dia bermain curang. sialan. Bertahun-tahun aku sudah bekerja keras. Uang hasil keringatku sendiri, semuanya sudah kuberikan padamu. Awalnya aku mengira, aku hanya sedang tidak beruntung. Ternyata kamu yang bermain curang, kan? Jangan banyak bicara. Maksudku di permainan ini, kamu sudah menukar kartuku. Aku sudah berpengalaman seumur hidup, tidak disangka malah tertipu seperti ini. Tak kusangka, ternyata kamu pemain kartu yang handal. Kasino punya aturannya sendiri. Jika Anda ingin menuduh saya curang, setidaknya Anda butuh bukti. Anda bilang saya curang, padahal tempat ini milik Anda. Kartu ini Anda yang mengocoknya. Anda menuduh saya bermain curang. Mana buktinya? Padahal sudah jelas-jelas aku mengocok kartu bagus untuk diriku, dan kartumu semuanya berurutan. Kamu, Wah, semuanya dengar itu? Dia bilang, dia sendiri yang bermain curang. Dia menyiapkan untuk dirinya sendiri kartu yang sangat bagus. Anda bilang kartu saya berurutan. Itu artinya selama ini Anda bermain dengan semua orang dan selalu bermain curang untuk menipu semuanya. Abau, kita semua ini tetangga sekampung. Beraninya kamu bermain curang, menipu uang kami. Kamu sungguh keterlaluan. Bagus ya. Selama beberapa tahun ini, setiap waktu, aku sudah kalah lebih dari $100.000 padamu. Istriku bahkan sampai meninggalkanku. Dan sekarang baru terungkap, ternyata kamu curang untuk menipu uangku. Begitu? Kurang ajar. diam kalian semua. Tempat ini milikku, aku yang menentukan aturannya. Permainan ini tidak dianggap. Abao, apa maksudmu? Terserah kamu kalau mau menang, tapi kalau kamu kalah lalu tidak dianggap. Aturan macam apa itu? Aturan kasino Anda ini apa memang menentukan kalau Anda hanya boleh menang dan tidak boleh kalah? Sudah bertahun-tahun, uang hasil keringat orang-orang desa ini sudah habis Anda menangkan semua. Mobil Anda, rumah Anda, bahkan tempat permainan ini, semuanya dibeli dari hasil memeras uang orang-orang di desa ini. Apa Anda masih punya hati nurani? Anak sialan, sekarang aku tahu. Kamu hari ini sengaja datang untuk menjebakku, kan? Berani menjebakku, akan kuhabisi kamu. Berhenti di situ. Ahau, ini bukan urusanmu, menjauhlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam kamu. Pergi dari sini. Kamu orang tak tahu malu. Telah menghancurkan keluarga dan hidupku. Aku akan menghabisimu hari ini. Semuanya, habisi dia. Kak Bao mengandalkan teknik judi curangnya, berpikir bahwa dia bisa terus menguras harta orang-orang di kampung serta menjadi kaya melalui perjudian. Namun dalam judi, kamu bisa menang untuk sementara,
tapi tidak akan pernah menang selamanya. Hanya ada satu akhir bagi seorang penjudi, yaitu kehilangan segalanya. Kak Bao hanyalah seorang penjahat kelas 3, kemudian Kak Bao membongkar sosok bos di baliknya yaitu Tuan 8, dan Tuan 8 ini adalah target utamaku yang sebenarnya. Li Ying. Istriku. Istriku, kamu tidak akan tahu betapa hebatnya putriku kita. Hari ini, dia memenangkan mobil BMW Abao, sertifikat rumahnya, dan juga aula permainannya, semuanya dimenangkan kembali. Lalu, ini juga ada uang tunai $400.000 lebih. Kamu lihat Paman Bao yang sehebat itu, bukankah dia akhirnya kehilangan segalanya juga? Jadi, perjudian tidak pernah membawa akhir yang baik. Itu benar. Sebelumnya saat aku kalah uang, aku selalu berpikir, itu karena keberuntunganku yang buruk. Tidak disangka, ternyata si bajingan Abao itu, dia bermain curang. Tapi syukurlah, putriku kita telah memenangkan kembali semua uangku yang kalah selama bertahun-tahun, semuanya kembali. Putriku, ajarkan ayahmu teknik judi curang itu, ya. Pak, kenapa kamu masih memikirkan judi? Perjudian bukanlah hal yang baik. Bukankah kamu lewat berjudi bisa menang sebanyak ini? Di mana uangnya? Tadi kita menang begitu banyak uang, kenapa tidak ada sepeser pun lagi? Harta haram itu semuanya sudah dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Pak, meskipun kali ini aku juga berjudi, tapi judi versiku berbeda dengan judimu. Kalau kamu masih berjudi seperti ini, jangan salahkan aku jika tidak mengakuimu sebagai ayah lagi. Kalau kamu berjudi lagi, aku akan menceraikanmu. Aduh. Tapi kamu sangat hebat. Untuk menang uang, bukankah itu sangat mudah? Lagi pula, ini kan uang gratis. Mengapa tidak diambil saja? Pak, besok aku akan membawamu ke suatu tempat untuk membuka wawasanmu. Hah? Putriku, kasino ini besar sekali. Tentu saja, ini kasino terbesar di Jiangcheng. Kasinonya Tuan 8 aku datang hari ini, ingin menghabiskan uangnya. Apa, kamu menantang Tuan 8? Putriku, apakah kamu sudah gila? Tuan 8 ini kabarnya adalah ahli gerbang LAN. Dengan teknik judinya yang tidak terkalahkan di dunia, dia tidak pernah gagal sekalipun. Jika kamu ingin menantangnya, bukankah itu mencari celaka? Ayo ikut ayah pulang. Ayah, di dunia ini tidak ada penjudi yang tidak pernah gagal. Karena putrimu sudah datang, akhir dari kejayaannya pun akan tiba. Tapi, aku ingin bilang padamu tapi. Bukankah ayah suka berjudi? Aku akan membawamu melihat dunia luar. Ayo, tukar chipnya. Tunggu dulu putriku. Kenapa kamu hanya menukar $100 chip saja? Bagaimana cara mainnya? Bukankah uang ini akan langsung habis dalam sekali pasang? Aku bisa mengubah $100 ini menjadi $1 juta, $10 juta, bahkan sampai $100 juta. Itu, mana mungkin terjadi? Karena aku sedang beruntung. Semuanya silakan pasang taruhan. Aku pasang untuk 3 kembar. Putriku, hasil 3 kembar ini sulit sekali didapat. Meski $100 ini tidak banyak, tapi tidak boleh dibuang begitu saja. Keuntungan yang lain itu sangat kecil. Hanya keuntungan 3 kembar yang besar. Tentu saja aku harus pasang yang paling besar. Gadis kecil, aku setiap hari berada di kasino ini, dan hasil 3 kembar ini tidak pernah muncul meski dalam setahun. Menurutku, kamu tidak perlu menunggu lagi, pergi sajalah. Sudah kubilang kan, jangan beli 3 kembar. Jangan beli 3 kembar. Aku ini gadis pembawa keberuntungan, aku percaya pada keberuntunganku. Aku percaya pada keberuntunganku. Ini benar-benar kartu kembar 3. Keberuntunganmu luar biasa. Ternyata kamu benar-benar menang. Gadis kecil, keberuntunganmu ini sungguh hebat. Kembar 3 ini, ternyata benar-benar kamu menangkan. Sudah kubilang kan, aku adalah gadis pembawa keberuntungan. Putaran ini, aku bertaruh untuk angka besar
Gadis ini beruntung sekali. Putaran ini, aku ikut bertaruh angka besar juga. Kalau begitu aku juga bertaruh angka besar. Aku ikut bertaruh besar juga. Sudah kuduga, dalam permainan judi di dunia ini, tidak ada satupun yang bersih. Aku lanjut bertaruh kartu kembar 3. Aku dengar kasino punya mekanisme tersembunyi berupa tombol yang bisa mengendalikan dadu. Kasino kita tidak mungkin seperti itu juga kan? Tentu saja tidak. Salah ikut bertaruh. Tak menyangka ternyata kartu kembar 3 lagi. Lagi-lagi kembar 3. Putriku sayang, keberuntunganmu benar-benar meluap. Dari $100, berubah dalam sekejap menjadi $1.500.000. Kak Biao, ada seseorang yang datang cari masalah. Tuan 8, seseorang mencoba merusak bisnis kita. Siapa yang begitu berani? Berani menantang tempat Tuan 8. Coba pergi selidiki dia. Baik. Gadis kecil, berani juga ya kamu? Berani-beraninya membuat kekacauan di tempat Tuan 8. Membuat kekacauan? Apa maksudmu? Kami kesini hanya untuk bersenang-senang kok. Benar sekali. Kami cuma datang untuk bermain sebentar saja. Tian, begini ya, kita sudah menang cukup banyak hari ini. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Boleh saja, modal 100 jadi $1.500.000. Kurasa sudah cukup. Iya, benar. Ayo kita tukarkan uangnya. Betul. Tunggu sebentar. Aku yang akan menemanimu bermain. Bermain apapun itu. Rasionya 1:10. Bagaimana? Rasio kemenangannya 1:10. Ayah, kita tidak perlu main lagi. Hari ini kita sudah menang. Aku akan mentraktirmu makan. 1:20. Baiklah, kalau begitu, jadi apa yang akan kita mainkan? Gadis kecil, dari kalangan mana sebenarnya kamu berasal? Aku tidak berasal dari kalangan manapun. Keberuntunganku sedang bagus saja. Beruntung? Kenapa aku tidak pernah memiliki keberuntungan seperti itu? Hei, kamu sebenarnya mau main atau tidak sih? Tanya ini dan itu terus, kalau tidak main aku pergi sekarang. Tentu saja, kita akan main. Pilihlah apapun yang ingin kamu mainkan, supaya orang tidak bilang aku menindasmu. Boleh. Kalau begitu mari main yang sederhana aja. Bagaimana kalau kita tebak kartu orang? Bisa saja. Aku akan mengubah urutan 3 kartu ini, lalu kamu tebak. Jika tebakanmu benar, kamu menang. Tapi kalau salah, berarti aku yang menang. Setuju. Di sini totalnya ada $1.500.000. Jika tebakanmu salah, kamu harus memberiku $30 juta. Tidak masalah. Gadis kecil, sepertinya kamu belum tahu. Julukanku, Abiao, adalah si mata elang. Secepat apapun gerakan tanganmu, semua itu tidak akan luput dari mataku ini. Tidak peduli seberapa cepat tanganmu, semuanya tidak akan bisa lolos dari pandangan mataku. Apanya yang seperti mata elang? Coba lihat. Jelas-jelas ini seperti mata ayam. Putriku, ini sangat mirip dengan ayam jantan besar di rumah kita. Beraninya kamu menertawakanku. Kalian akan tamat. Putriku, orang ini kelihatannya sangat hebat. Kamu harus berhati-hati. Kita mainkan $500.000 dulu. Yang di tengah ini pasti salah. Yang sebelah kiri ini, buka kartunya. Kamu yakin? Aku yakin. Jika kali ini kamu kalah,
Kamu harus memberiku 10 juta dolar. Tenang saja. Tenang saja. Jika aku sampai kalah, aku tidak akan menguranginya 1 sen pun darimu. Tadinya kupikir kamu punya kemampuan hebat, ternyata cuma begini. 500.000 dolar. Sekarang jadi milikku. Sudah kubilang kan, jangan bermain dengan mereka. 500.000 dolar ini lenyap begitu saja dalam sekejap. Bahkan melawan anak buahnya saja kamu tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa menghadapi Tuan Delapan? Tadi baru saja dengan susah payah kita menang sebanyak itu. Jika cara mainnya begini, bukankah punyaku akan habis dalam sekejap? Putriku, lebih baik kita pulang saja. Aku tidak percaya setiap babak keberuntungannya selalu bagus dan selalu bisa menebak dengan benar. Mana bisa kamu mengandalkan keberuntungan dengan mereka? Mereka bisa membuka tempat ini. Semuanya pasti merupakan pakar penipu kelas atas. Meski punya keberuntungan, kamu tidak akan bisa menang melawan mereka. Aku justru ingin bertaruh keberuntungan dengannya. Boleh juga. Lanjutkan. Mana yang kamu pilih? Yang di tengah ini? Dewa Langit, tolonglah. Dewa Bumi, Dewa Langit, Dewa Bumi, tolonglah. Pasti salah menebak. Salah menebak. Salah menebak. Tuan 8. Biau kalah. Aku akan menemui gadis kecil itu. Kartu yang tengah. Kamu yakin? Yakin? Tebakanmu salah. Tebakanmu salah, 20 juta dolar. Kita kaya mendadak. Putriku. Sudah aku bilang, keberuntunganku sedang bagus. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah lihat teknikmu tadi. Kamu bukan orang biasa. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa? Tidak terima kalau kalah. Jika tidak terima, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Itu kamu yang mengatakannya. Tidak. Putriku, kamu. Kamu apa kamu sudah gila? Dia kan sudah kalah 1 ronde tadi. Di antara 2 kartu ini tinggal menebak 1 lagi. Bukankah kemungkinan menebak dengan benar akan jadi 2 kali lipat lebih besar? Tidak masalah. Taruhan awalku sekarang adalah 20 juta dolar. Itu artinya, jika kamu salah menebak lagi, kamu harus memberiku 400 juta dolar. Kamu yakin? Aku yakin. Aku tidak mungkin salah lihat. Pasti kartu yang ini. $20 juta, 20 kali lipat, 400 juta dolar. 400 juta dolar. Luar biasa. Kita benar-benar kaya mendadak. Berikan uangnya. Gadis kecil, aku akui kamu punya kemampuan juga. Namun, ingin mengambil uang dari tempat Tuan 8, tidak semudah itu. Kenapa? Apa Anda kalah lalu tidak mau membayar? Inikah tempat perjudian Tuan 8 yang sangat tersohor di dunia luar itu? Selain tidak memberi uang, kalian malah mengancam pelanggan? Beginikah cara kalian berbisnis? Aku tidak mungkin salah tebak 2 kali. Kamu pasti sudah berbuat curang. Katakan, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Berikan penjelasan yang jujur, dan aku bisa membiarkanmu tetap bernapas. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Setelah kalah malah ingin berbuat licik, inikah kasino milik Tuan 8? Benar-benar tidak punya kredibilitas sedikit pun? Biar ku beritahu padamu, pisauku ini sudah pernah menghabisi nyawa orang. Benar sekali, dia seorang pemuda yang sebaya denganmu. Biau, Tuan 8. semua yang datang adalah tamu. Kenapa bersikap tidak sopan begini pada tamu? Kosongkan ruangan. Dia adalah Tuan 8? Tuan 8, akhirnya aku menemukanmu. Tuan 8, gadis busuk ini. Dia bermain curang. Kamu bilang aku bermain curang, mana buktinya? Gadis busuk, trik yang kamu gunakan ini adalah sisa permainan lamaku. Aku yakin sekali, kartu terakhir ini juga bukan gambar orang, Tuan 8. Aku yakin, kartu terakhir ini pasti bukan gambar orang.
Tuan 8. Nona Manis, tadi anak buahku tidak mengerti aturan. Di tempat Tuan 8 saya, karena Anda memenangkan uang dengan kemampuan Anda yang sebenarnya, tentu saja Anda boleh membawanya pergi. Bagi saya, Tuan 8, $400 juta ini sanggup saya bayar. Tapi Tuan 8, gadis busuk ini hanya bermodal $100, tapi memenangkan $400 juta dari kita. Dia Berani bertaruh harus berani kalah. Kalau sudah kalah ya sudah, kalahkan kemampuanmu yang kurang mahir. Sebagai pengelola kasino, hal yang paling utama adalah kepercayaan. Benar. Tuan-tuan 8, saya punya $400 juta. Seumur hidup ini uangnya tidak akan habis. Terima kasih ya. Namun, ada sebuah aturan di kasino kami. Jika ingin membawa pergi uang yang lebih dari $100 juta, Anda harus mengalahkan saya. Aturan macam apa itu? Bukankah ini namanya licik? Harus mengalahkan Anda dulu baru boleh pergi. Benar. Asalkan menang dari saya, secara otomatis Anda bisa membawa pergi uangnya. Bahkan saya akan menggandakannya sekali lagi. Anda bisa membawa $800 juta. Jika tidak, sepertinya Anda tidak bisa pergi. sepertinya kamu tidak bisa pergi dari sini. Tuan 8, kami hanya butuh $90 juta. Tidak. $50 juta. Kalau memang tidak bisa, $10 juta juga boleh. Mohon biarkan kami pergi. Kecuali kamu bisa mengalahkanku. Jika tidak, 1 sen pun tidak boleh dibawa pergi. Tuan 8, maksudmu adalah selama bisa menang darimu, semua uangnya boleh dibawa pergi? Benar sekali. Ya Tuhan, $800 juta. Uang ini tidak akan habis seumur hidup. Lalu kalian tidak akan ingkar janji kalau kalah, kan? Aku berani bersumpah, tidak akan pernah ingkar. Tuan 8, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Dendam mendalam di antara kita, hari ini saatnya untuk membuat perhitungan. Kita bertaruh, apa? Bagaimana kalau main dadu? Aku yang kocok, kamu yang tebak, 3 kali putaran untuk penentuan. Baik, setuju. Tapi, kalau kamu kalah, sepertinya kamu tidak bisa pergi, kamu harus tetap di sisiku selama 10 tahun. Sayang, tidak boleh. Tuan 8 di daerah ini, dia tidak pernah kalah sebelumnya. Lagi pula, kamu tidak bisa menjadikan dirimu sebagai taruhan. Aduh ayah, tenang saja. Ayah tidak lihat sebelumnya? Keberuntunganku selalu sangat baik. Sayangku, apa kamu tahu apa yang dibutuhkan dalam bermain dadu? Pendengaran dan teknik. Apa kamu bisa melakukannya? Asal keberuntungan cukup baik, aku pasti menang. Gadis kecil, masih ingin pamer di depanku? Hari ini, meskipun kamu adalah Sun Wukong, kamu tetap tidak bisa lolos dari cengkeramanku. Tebaklah. 5 buah dadu, masing-masing angka 1, totalnya adalah 5 poin. Kamu yakin? Yakin. Seperti yang diharapkan dari Tuan 8, luar biasa. Ternyata hanya 1 poin saja. Bagaimana mungkin hanya 1 poin? Bagaimana bisa begini? Ini jelas-jelas kecurangan. Apa maksudmu dengan curang? Ini, namanya teknik tiang tunggal. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli. Aku sempat berpikir, kamu punya kemampuan luar biasa. Ternyata aku salah menilai orang. Namun, ternyata kamu hanya gadis kecil yang sombong yang tidak tahu diri. Aku sudah bilang jangan berjudi, tapi kamu bersikeras. Sekarang bukan cuma uang yang habis, kamu juga akan celaka. Ayah, Ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu. aku tidak percaya akan kalah setiap saat. Dan salah tebak setiap putaran. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Jika kali ini kamu kalah lagi, maka tidak akan ada kesempatan lagi bagimu. Kali ini, aku akan menggunakan jurus rahasia. Dia tidak akan punya kesempatan untuk menebaknya dengan benar. Coba tebak. Berapa poinnya? Putaran ini, Tuan 8 tampaknya sangat percaya diri. Aku ini memang selalu percaya diri. Berapa poin yang kamu dengar? Jika aku tidak salah tebak, poin yang kamu kocok seharusnya adalah 0 poin. Angka yang kamu kocok seharusnya adalah 0. Mana mungkin itu angka 0?
Ada 5 dadu. Dan jika dijumlahkan, pasti akan lebih dari 0. Habislah aku. Orangnya sudah tiada. Uangnya juga sudah lenyap. Ada 5 dadu di dalam cangkir ini. Tidak peduli. Bagaimanapun cara mengocoknya, tidak mungkin hasilnya 0. Tuan 8, bukankah perkataanku benar? Gadis kecil, bagaimana bisa kamu menebak trikku? Jika aku tidak salah tebak, kelima dadu itu seharusnya ada di telapak tanganmu. Kamu sama sekali tidak memasukkan dadu-dadu itu ke dalam cangkirnya. Tidak mungkin. Jika di dalam cangkir itu tidak ada dadu. Lalu dari mana datangnya suara kocokan dadu itu? Gadis kecil, aku akui kamu sangat hebat. Bagaimana kamu bisa tahu kalau di dalam cangkirku tidak ada dadu? Tidak masuk akal. Di dalam cangkir ini tidak ada dadu. Kenapa bisa ada suaranya? Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tahu jurus rahasia milikku? Menggunakan teknik suara perut untuk menirukan suara dadu, trik kecil seperti ini. Di desa kami, bahkan anak kecil berusia 3 tahun saja sudah mahir. Kamu, Tian, ini benar-benar bagus sekali. Langit memihakku. Kamu masih punya satu kesempatan lagi. Aku berharap bisa menang. Sekarang skornya 1-1 tersisa. Babak penentuan kemenangan. gadis kecil, kamu memang hebat. Kamu adalah orang kedua yang berhasil mendesakku sampai ke... Apakah kita masih ingin bermain kocokan dadu? Bagaimana kalau kita ganti ke permainan yang paling sederhana saja? Kita bandingkan besar kartunya, satu kartu yang menentukan kemenangan. Siapa yang kartunya paling besar, dialah yang menang. Boleh juga. Kamu rubah tua yang licik, akhirnya tiba saatnya untuk menentukan siapa pemenangnya. Gadis kecil, jika babak ini kamu kalah, kamu harus tetap tinggal. Memangnya aku kalah? Tentu saja kamu kalah. Kalau soal kecepatan tangan, aku tidak pernah kalah sebelumnya. Kalau begitu, maaf saja kalau begitu. Hari ini, rekor tak terkalahkanmu akan segera aku akhiri. Kalau begitu, ayo kita buka kartunya. Tuan 8 sangat percaya diri. Apa jangan-jangan kartu di tanganmu adalah as sekop? Tepat sekali, kartu yang kupegang ini adalah kartu yang tertinggi di tumpukan ini, as sekop. Tuan 8 hebat sekali. Ternyata benar-benar as sekop. Dalam membandingkan angka, as sekop adalah yang tertinggi. Kita menang. Berakhir sudah. Uang dan anakku sudah hilang. Yang kian sayang, ayah minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya berjudi. Aku telah mencelakai diriku sendiri dan juga mencelakaimu. Ya, syukurlah kalau ayah mengerti. Berjudi itu tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga bisa menghancurkan keluarga. Itulah alasan mengapa hari ini aku membawamu ke sini. Mengatakan hal ini sekarang sudah tidak berguna lagi. Semuanya sudah lenyap, termasuk dirimu juga. Siapa bilang aku kalah? Aku bahkan belum membuka kartunya. Kamu masih ingin membela diri. As sekop sudah yang tertinggi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Siapa bilang aku tidak punya kesempatan? Gadis kecil, aku mendapatkan as sekop. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Iya, benar. Anakku, semua kesempatan sudah tertutup. Sesuai kesepakatan, hari ini kamu harus menyerahkan semua uang yang telah kamu menangkan dan juga dirimu sendiri mulai sekarang menjadi milikku. Memangnya aku kalah? Tuan 8 sudah menarik as sekop. Kartumu tidak mungkin lebih besar darinya. Bagaimana kalau kalian coba lihat dulu kartu yang ada di tanganku ini? Bagaimana mungkin? Dalam satu set kartu ini, bukankah hanya ada satu kartu as sekop? Kenapa? Berubah menjadi 2 kartu? Tidak mungkin. Hanya ada satu kartu as sekop di dalam satu set kartu. Tuan 8 sudah mengambilnya. Bagaimana mungkin kamu juga bisa mendapatkannya? Mudah saja, karena di antara kita ada seseorang yang bermain curang. Menarik juga. Gadis kecil, apa kamu tahu bermain curang di hadapan Tuan 8? Apa konsekuensinya? Putriku, ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu juga punya kartu as sekop? Jika kamu memang berbuat curang, cepatlah minta maaf pada Tuan 8. Jika tidak, ini gawat. Sebab, kamu akan dihukum berat masa depanmu. Akan hancur. Memang benar di antara kita berdua ada yang bermain curang. Dan orang yang bermain curang itu adalah kamu.
Kamu ingin menjebakku karena curang? Jika ingin menjebakku, kamu bisa dihukum dengan sangat kejam dan dibuang ke tempat sampah. Beberapa tahun lalu, ada seorang anak muda yang seumuran denganmu. Dia juga ingin menjebakku, dan akhirnya beginilah nasibnya. Kamu pasti akan tamat di tanganku. Gadis sialan, sudah jelas kamu yang curang. Berani-beraninya memfitnah bos kami. Cari masalah ya. Biau. Karena dia bilang aku yang curang. Kalau begitu, biarkan dia menunjukkan buktinya. Kartu yang barusan kamu buka itu adalah kartu baru, kan? Tentu saja. Semua orang juga lihat. Aku baru saja membukanya. Tuan 8, bagaimana kalau kamu melihat apa yang ada di belakang kartumu itu? Ini. Tadi itu adalah satu dek kartu baru, sedangkan kartu yang ada di belakangmu ternyata ada noda darahnya. Alasannya sangat sederhana, kartumu ini bukanlah kartu dari dek baru itu. Kenapa kartu ini bisa ada padamu? Siapa kamu sebenarnya? Tuan 8, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suatu hari nanti, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Anak ingusan, kamu adalah orang pertama yang mengalahkanku. Tapi karena kamu tidak bisa dimanfaatkan, maka dari itu, kamu harus tamat. Gensian, maafkan aku. Aku tidak bisa menikahimu lagi. 3 tahun yang lalu, kamu beruntung bisa lolos. Hari ini aku membawa kartu Asekop milik Xiaohu datang untuk menghabisimu. Aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu dan pria 3 tahun lalu. Yang aku hancurkan tubuhnya itu adalah satu kelompok. Dia adalah tunanganku. Gadis kecil, trik kartumu lumayan juga. Selama kamu bersedia mengikutiku, kamu akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka nasibmu akan sama seperti dia, akan dihancurkan sepenuhnya, lalu dibuang ke tempat sampah. Tuan 8, jika ada urusan, hadapi saya saja. Tuan 8, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sudah menang? Apa kamu sungguh merasa sudah menang? Ini adalah wilayahku. Sejujurnya, ku beritahu padamu, beberapa tahun yang lalu, anak muda itu juga pernah mengalahkanku. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bukankah aku habisi? Apa kamu sungguh berpikir kalau ini adalah wilayahmu? Apa kamu benar-benar mengira kamu bisa bertindak sesuka hati? Apa kamu sungguh menyangka kalau kamulah penguasa di sini? Tentu saja. Di wilayahku ini, siapa yang bisa menentangku? Awalnya, aku ingin membiarkanmu tetap berada di sisiku. Tapi, sekarang, aku berubah pikiran. Karena, kamu begitu merindukan tunanganmu, maka aku akan mengirimmu, menyusulnya. Semuanya, habisi mereka sekarang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Angkat tangan dan jangan bergerak. Polisi. Apa? Kamu seorang polisi? Direktur. Inilah Tuan 8, pemilik kasino bawah tanah terbesar di Jiangcheng. Tidak terhitung banyaknya keluarga, yang karena Tuan 8 ini harus kehilangan segalanya, bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Tidak hanya itu saja, ada beberapa nyawa di tangannya, termasuk salah satunya. 3 tahun yang lalu, sang agen rahasia Xiao Hui yang gugur. Direktur, saya pasti akan menyelesaikan misi ini dan membuat Tuan 8 diadili sesuai hukum. Gadis kecil, ternyata kamu adalah. Anak manis, sekalipun aku harus tiada, aku akan menyeretmu bersamaku. Tuan 8, kamu membuka kasino, melakukan banyak kejahatan, dan bahkan melukai orang dengan sengaja. Kamu sekarang ditangkap. Xiao Hui, kasino milik Tuan 8 sudah disita, dan Tuan 8 karena telah menghabisi nyawa seseorang serta membuka kasino judi,
ia telah dijatuhi hukuman maksimal. Bawahannya, A. Biao beserta anak buahnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman penjara lainnya. Tugasmu sudah aku bantu selesaikan. Kalian berdua, ayo lebih dekat lagi. Pria, silakan cium wanitanya. Ada tugas mendesak, lekaslah kembali. Baik, saya mengerti. Tian, aku baru saja menerima tugas. Aku harus segera kembali ke kesatuan. Tunggu sebentar. Aku akan menunggumu kembali. Setelah tugas ini selesai, aku akan kembali untuk menikahimu. Memangnya siapa yang mau menikah denganmu? Kamu saja belum melamarku? Siapa bilang aku lupa? Cincin ini untuk sementara waktu kutitipkan padamu untuk disimpan. Saat aku kembali nanti, aku sendiri yang akan membuka dan menyematkannya di jarimu. Aku pergi dulu. Aku akan menunggumu kembali. Cincin ini sangat indah. Sayangnya, kamu tidak sempat untuk menyematkannya padaku, tapi kamu sudah pergi dengan begitu kejamnya. Kamu penipu besar. Kamu sudah berjanji akan kembali untuk melamarku, berjanji akan memakaikan cincin nikah ini, dan berjanji akan menikahiku. Tapi mengapa kamu berbohong padaku? Xiao Hui. Kepala direktur, sedang apa Anda di sini? Kian, saya mewakili organisasi. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan padamu. Rekan Song Hui saat menjalankan misi penyamaran di dalam kasino, telah tiada di tangan Tuan 8 yang kejam itu. Ini adalah barang-barang peninggalan yang kami temukan di lokasi. Xiao Hui, impianmu adalah dunia tanpa perjudian. Aku pasti akan berusaha keras untuk mewujudkan impianmu itu. Selama 1 tahun terakhir, total ada 208 orang rekan seperjuanganku yang telah gugur saat bertugas. Merekalah yang telah berbakti dan berkorban demi menjaga keharmonisan setiap keluarga, menjaga kehidupan tetap damai, serta menjaga agar harapan tetap abadi. Putriku sudah pulang? Ayo ke sini. Ini. Mana ayah? Dia tidak pergi berjudi lagi kan? Ayahmu ini sudah lama berhenti berjudi. Setiap hari di rumah memasak makanan enak untuk ibumu. Ayo, cobalah masakan ayah, daging kecap. Bagaimana rasanya? Boleh juga ya? Enak kan? Rasanya enak. Halo, Abau, ada apa? Kurang 1 orang. Aku segera ke sana setelah makan. Ayah, bukankah ayah bilang tidak akan berjudi lagi? Ayah ini, bersama Paman Bao telah membentuk tim kampanye anti judi. Makanya, siang ini, kami akan pergi ke desa sebelah untuk memberikan penyuluhan. Ayah hebat, kerja bagus. Para warga desa-desa Zhang sekalian, halo semuanya. Judi ini sebenarnya ada untungnya atau ruginya. Hari ini kami mengundang Abao untuk menjelaskan kepada kalian semua. Saya orang kasar, tidak terlalu pandai bicara. Intinya cuma satu, di dunia ini, tidak ada judi yang hanya untuk kesenangan. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak berjudi. Perjudian bisa membuat seseorang menjadi iblis, juga bisa membuat sebuah keluarga hancur berantakan. Saat Anda tenggelam dalam keriuhan meja judi, Anda tidak akan mendengar tangis keluarga Anda. Judi tidak akan memenangkan kebahagiaan, hanya akan membuat Anda kehilangan segalanya. Ini adalah sebuah pelajaran dari berbagai tragedi yang menyakitkan. 10 kali judi pasti 10 kali kalah. Tidak berjudi adalah satu-satunya kemenangan.